Shalom, kembali bersama kami di Cerita Hidup. Spesial dalam episode kali ini, kita akan bersama mendengarkan kesaksian luar biasa dari dunia pendidikan di Indonesia. Tahun 2020 hingga tahun 2022, seluruh dunia mengalami krisis akibat dari wabah COVID-19. Salah satu yang terdampak adalah dunia pendidikan, tak terkecuali di Indonesia. Pendidikan merupakan sektor yang banyak sekali mengalami perubahan sejak era pandemi COVID-19. Belajar daring, menggunakan teknologi informasi bagi guru dan murid, bahkan orang tua pun harus terlibat. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengharuskan semua pihak harus dapat beradaptasi dengan cepat. Para guru pun dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam pendidikan. Berbagai peraturan sangat menuntut guru untuk berjuang keras dalam mengikutinya. Program peningkatan profesionalitas guru atau PPPG adalah untuk menentukan nasib guru di masa yang akan datang. Kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang kepala sekolah dari sekolah yang cukup terkenal di Salatiga, yaitu SMP Kristen 2 Salatiga. Beliau adalah Bapak Yahya Kristanto, MPD. Bagaimana perjuangannya yang seru dalam mengikuti PPPG tersebut hingga hampir putus asa? Mari kita saksikan bagaimana beliau berbagi cerita pengalaman dan kesaksian bahwa Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan beliau. Selamat menyaksikan. Ya, baik, shalom saudara-saudara semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Bapak Ibu Gembala Sidang. Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya akan menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan buat hidup saya secara pribadi. Ini berkaitan dengan pekerjaan ya. Kalau tadi Bu Ririn berkaitan dengan usaha, saya dengan pekerjaan gitu. Karena usaha saya di pekerjaan itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, flashback sedikit gitu ya. Jadi ketika pertama kali saya masuk di Salatiga itu tahun 2001, mungkin saudara belum lahir. Sudah ya? Masih balita ya? Iya, karena saya lulus SMA 2001, saya aslinya dari desa, salah satu desa di Kabupaten Pati. Pati itu masih Indonesia, jadi aman. Gitu. Mungkin saudara-saudara nggak pernah tahu, ada kok dicari di map itu ada gitu ya. 2001 saya belajar di Satya Wacana selama 4 tahun. Lulus saya ingat sudah itu tanggal 14 Januari 2006. Termasuk mahasiswa yang ya standar lah ya, 4 tahun gitu. Yudisiumnya 2005 Desember, wisudanya 14 Januari 2006. Lulus dari Satya Wacana, kemudian saya melamar pekerjaan maksudnya di sekolah yang sampai saat ini saya masih mengabdi di sana, yaitu di SMP Kristen 2 Ebenezer begitu. Ya, 2006 saya masuk, kebetulan langsung diterima. Nggak tahu kebetulan atau tidak ya, pokoknya diterima begitu. Selang 1 tahun 2007 itu saya diberikan kepercayaan pada waktu itu
langsung menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Biasa saja ya. Tapi cukup memunculkan polemik pada waktu itu karena termasuk guru baru dan status kepegawaian juga belum menjadi pegawai tetap. Jadi waktu itu masih kontrak ya kayaknya, tahun kedua kontrak begitu. Jadi tidak semestinya guru kontrak kok sudah diangkat menjadi wakil kepala sekolah begitu ya. Jadi satu periode 2007 4 tahun sampai 2011 saya diberi kepercayaan menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian di periode berikutnya 2011 sampai 2015 itu diberikan kepercayaan lagi menjadi wakil kepala sekolah lagi sama, tapi kali ini di bidang kurikulum. Kalau bidang kesiswaan itu urusannya banyak di lapangan ya, lobi sana, lobi sini, lari-lari gitu ya, ngantar anak lomba dan seterusnya. Kalau kurikulum ini tempatnya di dalam, yang memikirkan jantungnya apa, kalau kurikulum sekolah itu kan jantungnya lembaga ya, jantungnya sekolah. Ini ada murid saya, Evelyn ya. Evelyn ketemu Pak Yahya ya waktu itu ya. Masih Pak Yahya masih mengajar Evelyn begitu. Ya, sampai 2015 Bapak Ibu. Nah, di 2015 itu puji Tuhan juga waktu itu saya diberi kepercayaan pertama kali menjadi kepala sekolah gitu. Jadi kayaknya agak mulus gitu ya jalannya ya. Enak banget, 2006 masuk, 2007 wakil kepala sekolah kesiswaan, 2011 kurikulum, 2015 kepala sekolah. Asik gitu ya, mulus. Tidak demikian saudara, ini babak kehidupan yang sebenarnya dimulai gitu kan. 2015 itu waktu itu saya sebenarnya secara administratif itu jadi dari kepegawaian, kemudian dari lama bekerja itu udah memenuhi syarat untuk menjadi guru profesional ya. Jadi ikut sertifikasi guru begitu. Karena memenuhi syarat, jadi ikut tes untuk bisa ikut pelatihan. Ya, di 2015 itu saya ikut tes, saya mempersiapkan diri dengan baik ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Tentu kesempatan yang dinanti-nantikan ya, seorang guru kalau ditanya kamu udah guru profesional belum gitu. Kalau udah berarti udah bahagia sekali ya, karena udah statusnya profesional plus dapat tunjangan gitu ya Mbak Sarni ya. Ya ini Mbak Sarni kan bu guru, ini tahu gitu ya. Jadi ikut ke sana 2015, tetapi Bapak Ibu ternyata kali ini berbeda gitu ya. Saya tidak lulus gitu. Jadi di tes program profesi guru 2015 itu saya tidak lulus sehingga tidak bisa melanjutkan. Akhirnya menunggu kembali waktu. Ya, berselang 2 tahun 2016-2017 dibuka lagi kesempatan untuk program ini begitu, dan saya bisa masuk lagi karena memang secara administrasi bisa gitu ya. 2017 saya ikut tes lagi dengan pengalaman yang kemarin, tentu belajarnya lebih gitu ya, usahanya lebih. Kemudian dikeluarkanlah hasilnya dan saya tidak lulus lagi Bapak Ibu. Sedih ya. 2 kali tidak lulus gitu. Kemudian di 2018 ya, ini memang lini masanya supaya jelas gitu ya. Saya coba inget-inget betul ya. 2018 itu kali ini ada kesempatan bukan sertifikasi guru tapi sertifikasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu juga jadi di apa ya? Ya istilahnya ya kayak tes gitu ya. Jadi kalau lulus kau benar-benar dapat sertifikat layak menjadi kepala sekolah gitu. Dan 2018 itu saya punya kesempatan itu. Ya tadi sertifikasi gurunya masih belum lulus gitu. Nah 2018 itu saya ikut sertifikasi kepala sekolah dan puji Tuhan kali ini langsung lulus dengan nilai yang baik ya. Tapi posisinya waktu itu adalah saya belum lulus guru profesional. Jadi di tahun 2018 itu
saya punya SIM untuk menjadi kepala sekolah, tetapi saya tidak punya SIM untuk mengajar. Nah, itu sudah mulai agak pesimis gitu ya. Ini gimana ya, udah 2 kali tes nggak lulus. Wong kepala sekolah aja bisa kok, tes guru kok nggak bisa. Berarti jadi guru lebih susah daripada kepala sekolah. Nanti kalau saudara-saudara ditempatkan, kalau ada kesempatan jadi kepala sekolah langsung ditangkap itu. Karena apa? Jadi kepala sekolah ternyata lebih mudah daripada jadi guru. Ya, karena apa ya, tes sertifikasi guru 2 kali nggak lolos gitu ya. Terus saudara-saudara, 2 tahun kemudian dari 2017 itu nggak lulus gitu ya. 2019 ya, sebelum pandemi ya, 2019 itu ada kesempatan tes lagi untuk sertifikasi guru kali yang ketiga. Ya, ada tes lagi. Kemudian ini saya udah berpikir keras gitu ya. Ini kesempatan ketiga. Biasanya kan orang diberi kesempatan itu kan 3 kali ya. Kalau lebih dari itu kayaknya udah habis deh gitu. Jadi saya tetap mempersiapkan diri dengan baik, belajar ya, cari sumber informasi dari media, tanya teman-teman yang sudah lulus ya, cari dari internet soal-soal saya pelajari. Kemudian saya ikut di tes yang ketiga itu untuk profesi guru, dan setelah diumumkan hasilnya ternyata saya tidak lulus lagi, saudara. Tidak usah sedih ya. Di situ benar-benar udah agak memuncak saya ya. Di 2019 itu malu saya. Udah 3 kali tes dan bertambah maksudnya tambah malunya saya itu waktu itu ada guru saya yang di bawah saya, maksudnya secara kerja itu masa kerjanya itu lebih duluan saya gitu. Ada 2 guru saya yang waktu itu bersama-sama tes, dan 2 guru saya itu lulus, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, ini kepala sekolahnya nggak lulus ya. 2 gurunya lulus, sekali tes langsung lulus. Itu benar-benar bagi saya pergumulan yang cukup berat ya ketika itu. Gimana nih ya, Tuhan, udah malu bener-bener nih deh. Kayaknya udah gak bisa jadi guru nih. Saya udah berpikir balik aja deh ke kampung. Saya masih ada sawah, itu punya bapak saya barangkali. Ya paling tidak dulu waktu kecil diajarin bagaimana untuk menanam padi. Dan ya barangkali mungkin kembali ke sana. Udah itu pikiran saya di tahun itu, saudara. Tapi ada ya itu berlalulah ya, pikiran itu sempat muncul. Terus akhirnya untuk menutupi dalam tanda petik saya malu itu, saya tak studi lanjut biar agak keren gitu. Jadi tahun 2019 itu saya memutuskan untuk studi lanjut ya, ambil manajemen pendidikan di Satya Wacana juga. Sebenarnya tujuan studi lanjut itu bukan karena mau mengembangkan pendidikan, tapi ya menutupi ke maluan yang tadi itu ya. Karena nggak lulus-lulus itu biar nggak disangka kayaknya bodoh banget ini Pak Kepala ini ya. Sampai di gurunya ada lulus kok ini enggak gitu ya. Akhirnya saya ikut kuliah gitu. Nggak tahu kenapa ya, di kuliahnya itu hanya 1 semester aja saya tatap muka, setelahnya udah masuk COVID ya waktu itu di 2020. Tapi puji Tuhan gitu, di tengah-tengah perkuliahan itu saya bisa menyelesaikan dengan baik, bahkan saya bisa selesai dalam kurun waktu 20 bulan ya. Harusnya waktu normal kan 2 tahun ya, 24 bulan. Jadi dapat bonus 1 semester ya, hemat biaya sedikit gitu. Tapi pikir-pikir, jadi ya ora bodoh-bodoh amat ya gitu ya. Terus lulus itu juga IP-nya juga lumayan gitu ya, summa cum laude ya, udah ya cukup bagus lah. Tapi kok nggak lulus jadi guru ya, heran saya gitu. Ini salahnya di mana gitu? Apakah panggilan saya ini tidak di situ atau bagaimana gitu ya? Ya itu jadi bulan Juni 2021 itu saya wisuda S2 dengan status masih belum guru profesional ya.
masih nggak lulus itu ya, Juni 2021 itu. Tapi sudah lulus kepala sekolah, sudah lulus S2, jadi ya senyum-senyum sendiri gitulah, merenung nasib gitu ya. Nah kemudian saudara, setelah itu ada teman yang memberitahu, Pak Yahya coba buka webnya PPG itu Pak. Kenapa? Coba dibuka saja deh gitu. Kemudian saya nyoba buka saudara-saudara di web itu kan, sekarang kan semuanya pengumuman itu kan ada di sana gitu. Saya coba akses itu, saya buka itu, saya lihat lulus loh. Kaget saya. Jadi apa yang tes saya di 2019 itu kan dinyatakan nggak lulus. Terus saya buka web setelah 2021 itu, saya dinyatakan lulus untuk ikut PPG, bukan lulus PPG ya, lulus ikut pelatihan PPG. Karena begitu, itu baru tes awal gitu loh, tes awal nanti ada pelatihan 3 bulan gitu. Di bulan Agustus kalau nggak salah ingat itu saya diberitahu itu dan ternyata saya lulus PPG-nya. Terus saya tanya teman saya, loh kok bisa ya, saya dulu kan nggak lulus, kok sekarang lulus. Ini agak malu juga saya menyampaikan ya. Katanya teman saya begini, iya katanya pemerintah kayaknya udah bosan deh dengan yang 3 kali gitu ya. Ini katanya itu standarnya diturunkan. Hah? Jadi grade-nya itu diturunkan kalau batas minimal, tapi nggak disebutkan maksudnya dengan, saya cari sumbernya juga nggak tahu ya. Dia nggak tahu dia ngeledek atau beneran begitu ya. Jadi grade-nya itu diturunkan ya, kayaknya Pak Yahya bisa lulus karena grade-nya diturunkan. Jadi bukan karena maksudnya memenuhi itu ya. Ya terserahlah mau grade-nya diturunkan, yang penting pemerintah yang ngatur, ya saya ikut aja gitu. Akhirnya itu awal ya udah lulus gitu. Kemudian saya bisa ikut pelatihan selama 3 bulan. Waktu itu adalah September, Oktober, November. Ya September, Oktober, November 3 bulan. Itu perjuangan yang menurut saya juga sungguh luar biasa, karena ini kan udah lulus ya, jangan sampai nanti masih nggak lulus lagi. Tes awalnya lulus, udah ikut pelatihan nanti nggak lulus lagi gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh, ngikuti dengan sungguh-sungguh, dan puji Tuhan saya ingat tanggalnya, tanggal 23 Desember itu pengumuman PPG ya. Waktu itu adalah gladi bersih Natal ya, masih ingat saya di sini itu. 23 Desember kalau ya, 23 Desember. Itu sebelum saya berangkat itu sambil redek-redek gitu ya, buka webnya lagi itu, dan puji Tuhan setelah 3 bulan pelatihan itu benar-benar udah lulus dan sah menjadi guru profesional ya. Jadi perjalanannya cukup panjang itu Bapak Saudara ya. Dari 2015 kesempatan itu baru sah itu 23 Desember 2022 ya. Ini lama banget ya. Lama banget. Tapi itulah waktu Tuhan yang diberikan buat saya. Nah setelah itu saudara tidak selesai, kemudian di tahun berikutnya, tadi 2021 ya, Desember 2021. Di 2022 itu Agustus itu ada kesempatan, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak gitu. Kemudian saya juga coba ikut seleksi itu ya. Ini juga sesuatu yang wajib ya bagi guru-guru yang profesional, harus ditambahi sebagai guru penggerak. Bukan juga kepala sekolah yang profesional juga harus menjadi kepala sekolah penggerak gitu ya. Agustus 2022 saya ikut seleksi di tahap pertama itu, puji Tuhan lulus ya. Waktu itu bareng dengan Bu Endah ya, Bu Endah yang di TK itu. Itu bersama dengan waktu di tahap pertama itu ada sekitar 12.000 ya kepala sekolah di seluruh Indonesia dari jenjang TK sampai SMA ya, lulus tahap pertama. Kemudian berikutnya kami ikut tes wawancara dan tes mengajar itu di tahap kedua itu diambil 5.000, dari 12.000 itu diambil 5.000 kepala sekolah penggerak, dan puji Tuhan saya lulus ya bersama dengan Bu Endah yang sekarang juga pelatihan bersama karena satu angkatan gitu. Nah ini menurut saya adalah bonus dari berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Dengan lulusnya saya menjadi sekolah penggerak, itu ada sesuatu yang saya baru ngeh gitu ya. Harusnya Bapak Ibu Saudara saya menyelesaikan tugas kepala sekolah di periode kedua ini adalah di bulan Juni tahun 2023 ini. Tetapi karena saya
lulus menjadi kepala sekolah penggerak itu dapat bonus ya, dapat bonus. Saya diperpanjang 4 tahun kemudian sampai 2027 nanti, karena syarat kepala sekolah penggerak adalah harus menjabat minimal 1 periode, dan itu sesuatu yang ya wow ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami gitu Bapak Ibu. Jadi yang saya pelajari dari ini adalah yang pertama, memang waktu Tuhan itu yang terbaik ya, pokoknya yang terbaik buat kita ya, karena nggak ngerti seperti itu. Terus yang kedua yang saya lihat di sini adalah kita sering mengatakan bahwa Tuhan itu menuntun kita, Tuhan menuntun saya, Tuhan menyertai saya. Jadi ketika Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, itu tidak selamanya baik, tidak selamanya indah. Ya, ada satu proses yang kita harus kerjakan itu, dan bersyukur bahwa akhirnya endingnya itu baik, bahkan terbaik buat kehidupan saya. Demikian yang bisa saya saksikan Bapak Ibu dan Saudara semuanya, kiranya menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati. Demikianlah sahabat Blessing Ministry, kesaksian yang luar biasa, ujian demi ujian yang penuh tanda tanya, namun hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi kepastian hidup kita. Karena itu, janganlah sahabat semua mudah putus asa dan hilang keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penjamin hidup kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih telah mengikuti kami dari awal hingga akhir pada episode kali ini. Dan terus ikutilah Ephata Blessing Ministry, karena kami akan memberikan kesaksian dan pengalaman luar biasa tentang pergumulan anak-anak Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada sahabat-sahabat yang lain agar terberkati selalu. Sampai bertemu dalam episode kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.